Bang, memang ganti kapasitor yang bentuk tabung silver AC Panasonic 1 PK sampai 1,8 juta ya. Nah, teman-teman, terjadi lagi perampokan yang dilakukan oleh teknisi, oleh oknum teknisi. Ganti kapasitor 1,8 juta, hampir sama seharga second. Bukan hampir sama ya, seharga AC second dan hampir mendekati harga AC baru, harga unit AC ya. Harga unit AC baru itu 3 jutaan udah ada yang terima beres, terpasang ya. Kalau gitu ya ganti AC baru aja, nambahin dikit lagi ya, atau ganti AC second. AC second itu seharga 1,5 sampai 2 juta, itu harga AC second ya. Ini kapasitor seharga 1,8. Nah, ini kan komentar ini tadinya gue pastiin itu beneran kapasitor atau kompresor, Bang. Dia bilang kapasitor karena bentuknya juga kecil, Bang, warnanya silver. Oh iya, berarti kan bener kapasitor. Nih kapasitor kayak gini ya, nih. Kapasitor kalau dia bilang seperti itu. Lalu kalau dia beneran cuman kapasitor, nggak ada pekerjaan lain, seharga 1,8 itu benar-benar tidak wajar. Itu bisa dibilang perampokan ya. Karena harga kapasitor ini untuk AC 1 PK itu di bawah 50.000 ya. Ada yang kalau yang 35.000, ada yang 45.000, ada yang 50.000, sekitar segitu ya. Teman-teman bisa cek di toko oren. Nah, teman-teman, di AC split wall yang ukuran 3 PK ke bawah itu biasanya ada part yang namanya kapasitor ini ya. Nah, fungsi kapasitor ini adalah untuk penggerak ya, starter. Penggerak pertama kompresor. Kompresor itu ini ya. Nah, nih. Ini. Ini jantungnya AC ya, AC split. Nah, ini kalau di sini ini posisinya ya, di sini. Ini kondisi outdoor yang casingnya, covernya udah gue buka. Jadi biar teman-teman gampang ngelihatnya isi dalamannya. Nah, ini kapasitor ya. Jadi pada saat kita ngidupin AC, si kapasitor ini memberikan daya kejut, listrik kejut untuk menggerakkan motor kompresor AC ini. Jadi kapasitor ini menyimpan listrik ya, menyimpan listrik. Jadi pada saat pertama kompresor menghidup dikejutin oleh kapasitor ini. Lalu setelah kompresornya running, hidup, diambil alih oleh PLN, terus si kapasitor ini akan mengisi ulang listrik, menyimpan ulang listrik ya, untuk digunakan pada saat kompresor starter lagi. Kayak gitu aja terus berulang-ulang ya. Nah, kapasitor ini bisa rusak ya. Ciri-ciri kapasitor rusak ini untuk konsumen ya, untuk pengguna AC yang awam. Ciri-ciri kapasitor ini rusak itu dilihat dari fisiknya itu kembung nih, kayak gini nih kembung nih ya. Udah nggak rata, agak kembung. Ada yang kembung parah, bahkan ada yang meledak ya, bocor di sininya bocor atau di atasnya bocor. Biasanya itu Panasonic. Ya, Panasonic itu kelemahannya kapasitor ini ya. Kapasitor outdoor ini kelemahannya. Nah, kalau yang kembung, yang rusak itu ditaruh gini goyang ya. Nah, ini yang ini masih bagus. Masih bagus kalau ditaruh di tempat rata gini dia nggak goyang, langsung langsung napak gitu. Nah, kalau ini kan goyang tuh. Goyang gini itu rusak ya. Dilihat secara fisik. Nah, diukur secara pasti itu bisa diukur pakai tang ampere atau ampermeter, diukur ya, diukur nilainya. Nah, nilainya ini pada saat pengukuran itu sama dengan ini. Ini nilai di sini. Kalau ini kan 20 garis miring 2 mikrofarad. Nah, 20 ini untuk kompresor, 2 mikrofarad ini untuk fan. Untuk si apa? Kipas ini. Nah, ya. Nah, setiap kapasitas AC itu berbeda ya. Kalau AC setengah PK itu nilainya itu 15 mikrofarad, ada juga pakai 20 mikrofarad. Nah, kalau misalkan dia itu 3/4 PK, biasanya 20 mikrofarad. 1 PK itu ada yang 25, ada yang 30 mikrofarad. 1,5 PK itu 30 sampai 35 mikrofarad. 2 PK itu ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 mikrofarad kayak gitu ya. Jadi biasanya kelipatan 5 nilai mikrofarad. Nah, teman-teman harus pakai yang sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan setengah PK itu pakainya 15 mikrofarad atau ada yang 20 mikrofarad. Nah, teman-teman samain. Nah, ini sekalian contoh kalau teman-teman mau ganti sendiri kapasitor ini biar teman-teman tidak terjadi lagi kayak tadi ya. Ganti kapasitor ini seharga 1,8 juta. Caranya gini. Oh ya, ciri-ciri dulu ya, ciri-ciri gejala kapasitor rusak. Nah, ciri-ciri gejala kapasitor rusak ini tadi udah dijelasin ya, dilihat dari fisik itu kembung atau pecah, meleleh di sininya.
atau fisiknya berubah lah ya. Nah, ciri-cirinya itu kalau ampernya itu tinggi ya, kalau kita ukur ampere kompresor ini tinggi, pakai tang ampere itu, mana tang ampere? Pada saat kita ukur di sini, nah ampere itu pada saat AC running itu ampernya tinggi. Di sini misalkan ampere di sini 1,4. Nah, di sini bisa terpantau misalkan 7 ampere atau 8 ampere atau 10 ampere. Nah, itu bisa juga karena kapasitor ini rusak. Lalu biasanya kompresor akan kedengeran kayak mendengung, gagal start ya. Jadi pada saat si kompresor ini mau start itu nguk nguk gitu. Nah, itu karena si ampere ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi, akhirnya gagal start atau si overload memutus arus. AC nggak dingin ya, AC nggak dingin, kipas hidup, fan itu hidup, fan muter tapi kompresor nggak muter. Nah, bisa jadi si overload memutus arus untuk ke kompresor. Overload itu bentuknya kayak gini ya, di atas kompresor, nempel di atas kompresor. Dia memutus arus, dia pengaman pelindung arus apa kompresor. Kalau kalau misalkan arus itu berlebih, maka dia akan memutus arus dalam ini ya, memutus arus yang ke arah kompresor. Nah, gitu nguk nguk atau bisa juga tanpa suara nguk nguk nguk, kompresor ini nggak hidup ya. Cuman fan yang hidup, kompresor nggak hidup. Nah, bisa jadi kapasitornya rusak karena overload memutus arus karena ampere terlalu tinggi. Nah, itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri kapasitor ini rusak. Kapasitor tadi murah ya, teman-teman bisa cek di toko online. Toko oren itu murah-murah. Kayak tadi aja AC 1 PK, 3/4 PK, setengah PK itu cuman ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 35.000, ada yang 45.000, ada yang 50.000. Ya pokoknya sekitar segitulah. Jadi kalau misalkan harganya di bawah 50.000 terus dijual seharga 1,8 itu sangat tidak wajar ya. Benar-benar itu gimana ya? Bisa dibilang perampokan. Bisa dibilang perampokan karena terlalu jauh ya. Kalau misalkan harga ini oke lah teman-teman itu belinya itu 60.000 misalkan, dijual itu sekitar 175 atau 200 itu masih wajar ya, masih wajar. Atau 300 lah, 300 masih wajar lah ya, masih wajar. Karena itu kan jasa, jasa pasang gitu ya. Tapi kalau udah 1,8 itu udah benar-benar sangat tidak wajar. Nah, ini cara kalau mau ganti kapasitor. Ini untuk versi untuk konsumen ya, untuk pengguna AC yang benar-benar awam, yang belum pernah ganti kapasitor AC. Kapasitor AC ini posisinya ada di sekitar kompresor ini ya, ada di dalam outdoor di sekitar kompresor, ada yang di atas kompresor, ada yang di dalam ini. Kalau ini kan AC TCL ini di dalam ini. Nah, teman-teman buka. Nah, posisinya ada di sini nih. Nah, keluarin. Colokan AC cabut dulu ya, atau di sininya kabel sini lepasin dulu kalau teman-teman takut. Nah, caranya gini teman-teman, kalau teman-teman awam ya. Caranya yang pertama, teman-teman lihat nilai kapasitornya ya. Nah, kalau ini kan 25 mikrofarad. 25 UF tulisannya ya. Jadi itu bacanya 25 mikrofarad nilai kapasitor ini. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman cari yang sama, kapasitor yang sama kayak gini. Ini kan mereknya MC. MC. Nah, teman-teman beli yang MC juga, yang kakinya 2 kayak gini nih. Nah, terus teman-teman kalau bingung foto aja. Nah, foto. Lihat warnanya, ini kan berbeda nih warnanya nih. Atau kalau dia ada double nih, double di sebelah kanan, yang single ini kiri, yang merah di sini ya. Nah, di foto sebelum bongkar, ingetin posisi bacaan sebelah sini. Nah, di kapasitor itu ada jendolan di sini nih, jendolan ya atasnya ini mana ya? Nah, kan ada jendolan nih, jendolan. Ini buat tanda ya. Nah, teman-teman bisa patokannya ke jendolan itu. Nah, jadi fotonya di sini, cekrek foto. Oh, jadi kan kita bisa tahu nih pada saat jendolan ini sebelah kanan, artinya kabel merah ini di sebelah sini gitu, sebelah sini. Terus yang biru ini sebelah kanan, yang double ini sebelah kiri. Nah, baru nanti setelah dipoto, teman-teman cabut pakai tang. Cabut pakai tang gini ya. Nah, lepasin. Samain kapasitornya biar teman-teman nggak bingung ya. Samain kapasitornya. Cabut nggak apa-apa karena kan tadi udah dipoto sama teman-teman. Jadi teman-teman ingat posisi kabelnya itu kan nanti lihat di foto ya, di foto di HP. Nah, nanti samain, taruh lagi yang merah ini di sini kayak gitu.
Nah, situ kayak gitu. Udah ikutin aja kayak gitu. Nanti ya rapiin lagi ya, rapiin lagi, pasang lagi, begini lagi, pasang lagi kayak gitu. Nah, gitu teman-teman caranya ya untuk menghindari perampokan kayak tadi. Jadi untuk pengguna AC zaman sekarang pinter-pinter lah ya. Jangan sampai kena kayak teman kita ini. Jadi ini untuk pelajaran kita ya, untuk pelajaran teman-teman yang lain, pengguna AC yang lain agar tidak terjadi pada teman-teman. Nah, kalau teknisi, kadang-kadang teknisi itu nggak diganti yang baru ya, kadang-kadang mereka ganti yang second. Kayak gua aja, gua masih banyak teman-teman. Ini stok-stok kayak gini, stok-stok kapasitor ini. Ini ada yang rusak, ada yang eee, masih bagus, itu masih ada lagi sekarung di dalam kamar di gudang gua yang sebelah sana itu masih ada ya. Kapasitor ini masih banyak banget. Nah, kalau teknisi, kapasitor-kapasitor yang rusak kayak gini, nah ini rusak kembung ya, itu nggak dibuang teman-teman. Ini buat nanti, trik teknisi itu. Kalau ke rumah konsumen, ganti kapasitor kata ini rusak, padahal ini kapasitor yang punya dia dibawa lagi, dibawa tadi ya, dibawa tadi untuk pura-pura jadi bukti kalau ini kapasitor rusak, padahal emang udah rusak dari bawah dia bawa. Itu banyak ya, trik-trik busuk kayak gitu banyak di dunia AC ini. Teman-teman kalau misalkan teman-teman teknisi apapun mau ganti apapun, cek aja di online shop ya, kayak di toko oren itu ya. Misalkan ganti, "Mas, ganti termis," itu, teman-teman bisa cek di toko online, termis AC, misalkan AC Panasonic. Nah, nanti teman-teman samain, terus sama kayak kapasitor ini. Kapasitor masukin aja di pencarian toko oren itu, kapasitor AC Panasonic 1 PK. Nah, nanti kan keluar tuh. Nah, samain nilainya. Kalau ini 25 mikrofarad, teman-teman samain 25 mikrofarad kayak gitu. Nah, ini harus sama, jangan jangan dibedain. Misalkan ini 25, teman-teman pakai yang 15, itu nggak boleh ya, karena nggak kuat ngangkat nanti ke kompresornya. Samain aja 25, jangan juga dilebihin. Misalkan ini 25, terus teman-teman pakai yang 35 misalkan gitu. Nah, kalau teman-teman pakai yang nilainya lebih gede, nanti ampernya akan naik, ikut naik ya. Kalau nilainya naik, ampere juga ikut naik, nanti konsumsi listrik boros. Jadi samain aja. Kalau dia nilainya diganti terlalu kecil, kompresor nggak bisa ngangkat. Kalau dia terlalu gede, kompresor bisa overheat ya, ampere naik kayak gitu. Samain pokoknya kayak gitu. Nah, itu tipnya teman-teman ya. Dan cara gantinya, cara ganti gampang banget kok. Oke, ini untuk para pengguna AC. Berhati-hatilah teman-teman. Di luar sana, di dunia AC ini banyak sekali trik-trik busuk dan tidak semua teknis itu jahat ya. Ada teknisi jujur, tapi sulit sekali untuk mencari teknisi yang jujur. Bagaikan mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Sulit sekali, hampir mustahil kita dapatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.